E-Rangel, ini dia match kedua kita, game on untuk match ke-8. Let's go, ini dia langsung saja kita saksikan di wrangle pertama pada hari ini, the OG map of PUBG Mobile. Di mana pesawat berangkat dari Primorsk menuju ke Lipovka dan juga Milta Power Drop yang sangat menguntungkan karena tadi bahas BTR ini menguntungkan banget buat BTR karena BTR punya drop antara di Milta ataupun di Milta Power. Jadi nggak merepotkan untuk mereka. Pikmi juga harusnya tidak kerepotan karena dari kemarin mereka turun di arah Sosnovka Military Base. Nah, itu dia. Kenapa gue tiap nyebut kepanjangan SMB ini agak belepotan ya? Milbes aja. Milbes aja, atau enggak SMB udah paling bener. Kalau lidahnya kedrut gitu, SMB. nggak usah ngadi-ngadi. Sumarekon Battleground. Bagus, masuk ya. Udah kayak ini, Senayan Mastercard. Senayan Mastercard. Lagi viral tuh, lagi viral tuh. Udah kayak gitu lama-lama. Tapi anyway, gue belum melihat adanya pesawat lagi, parasut. Yang ke Novo harusnya ada tim Secret karena seperti biasa tim Secret bakal ngambil ke Novo Repnoya. Jadi pulau selatan dari E-Rangel ini bakal menjadi milik untuk dua tim tersebut. Di bagian utara ada beberapa kota yang agak sulit untuk dijangkau ya. Dan gue rasa dari Boom harus terbang agak jauh. Tapi sejauh ini belum melihat adanya parasut-parasut dari Boom. Dan ternyata Circle-nya ini sangat menguntungkan sekali untuk teman-teman yang ada di bagian SMB. Wah, Pikmi nafasnya langsung plong gitu. Kayaknya kita lihat dua match berturut-turut nih ya, Sanok sama E-Rangel. Selalu melibatkan perairan gitu loh. Kalau Sanok sebenarnya wajar ada perairan. Cuma kan kalau tadi kita lihat Sanoknya agak ekstrim dari segi perairannya. Di mana lo masih galau antara ke arah Alpha atau ke arah Charlie. Bahkan mengambil beberapa spot juga di arah Kepulauan Bravo-nya. Tapi itu kali ini kayaknya emang bener-bener ngerepotin banget. Tapi dari RRQ yang sudah mulai terpancing perang bertemu dengan satu pemain dari Sam9 Brian. Kali ini menjadi lumbung poin pertama untuk RRQ. Udah mulai bangkit lagi kayak dari RRQ sendiri setelah tadi mendapatkan 5 elimination. Kali ini mereka sudah menambah 1 elimin lagi, bahkan Crit VIP juga bentrok ternyata. Crit nggak mau minggat kah dari arah Pochinki? Karena kemarin Crit juga diganggu sama Vampire untuk berebutan Pochinki. Karena kemarin nggak ada The Xavier kan yang main. Tapi sejak ada abang-abangannya, original abang-abangan Pochinki setelah Okiozora. Ya mau nggak mau mereka harus... Tua juga lu nge-recallnya ya sampai Okiozora ya. Yuk lah. Zaman-zaman Lovre itu ya. Lu kalau ngomong Pochinki yang ada di otak lu pertama kali siapa? Pasti Okiozora coy. Okiozora pakai tablet pada masanya. Kan kalau sekarang nggak bisa pakai tablet, boleh, ada size maksimum untuk device-nya. Iya. Benar. Tapi kalau zaman dulu kita ngomongin Pochinki nggak ada yang berani injek Pochinki. Betul. Nggak ada, deket dikit aja nggak ada yang berani, nggak ada. Padahal sekarang kalau misalkan Okiozora main lagi, ada smartphone yang enak banget buat main PUBG Mobile. Yang bisa meningkatkan pengalaman bermain PUBG Mobile untuk lebih nyata tapi menakjubkan. Itu tadi ada IQ Z9 yang udah disupport 5G. Nah, ya karena teman-teman di sini yang bermain di PMSL Summer itu menggunakan device yang sama. Jadi adil semuanya, terus juga mereka di satu offline venue. Tidak ada ketimpangan, tapi ada satu info tadi datang. Ada satu pemain dari Malaysia, ya Sam9, yaitu Dep katanya itu mereka atau dia tepatnya dia tuh main di rumahnya atau di tempatnya lah di Malaysia. Di Malaysia. Tapi dengan konsep yang sama, jadi masih ada LO atau wasitnya atau referee-nya yang memantau. Deg-degan kali ya satu orang gitu ditungguin satu di belakang. Orang kadang-kadang satu tim dijagain sama satu referee aja udah deg-degan dan sekarang bakal dijagain juga di arah jembatan dan Pikmi yang akan diuji kali ini. Mereka kedatangan tamu, ada Crit VIP yang lewat begitu saja, bahkan ternyata Pikmi berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari arah tim Crit VIP tanpa korban jiwa. Pikmi berhasil mendapatkan 2 pemain dari Crit VIP atau bahkan 3 pemain dari Crit VIP. Ya, mereka menjadi pembegal ya Pikmi karena memang sedari tadi mereka sudah menguasai Sosnovka Military Base, mereka udah looting lebih dulu, mereka punya timing lebih duluan daripada yang lain. That's why teman-teman yang bakal rotasi itu bakal dibuat sulit. Korban pertama sudah ada, Crit VIP menyisakan Iron Pro seorang diri saja stuck di bagian jembatan, dan bahkan kalau kita lihat dari bagian tasnya ini membuktikan bahwa mereka cuman fast looting, mereka cuman asal-asal scrapping, asal punya vehicle, yuk masuk langsung ke SMB. Pokoknya nanti sambil rotasi, sambil lanjut looting. Harapan mereka seperti itu. Betul. Tapi pasti ada ide, ada counter gitu kan. Dan ternyata Pikmi udah melakukan counter tersebut. Dan wait a minute. Ternyata di bagian jembatan kiri itu Pikmi, di bagian jembatan kanan itu harus ada tim Secret. Tapi di pandangan gue, kenapa bisa ada BTR di bagian... BTR fast loot. Oh dia langsung putar ya? Fast loot. Cuma fast lootnya BTR itu lebih cepat daripada si Crit VIP.
Jadi dia benar-benar cuma ngambil kendaraan, ambil weapon seadanya, dan nggak semuanya looting, langsung cabut ke arah selatan dari SMB. Heran gue, udah nggak ada swavel tapi masih ada rotasi gaib ya? Ya, Wah. sangat-sangat gaib. Tentunya ada input-input positif, walaupun swavelnya udah nggak ada di sana, tapi Hmm. beberapa strategi dan input tentunya akan dimaksimalkan juga oleh BTRRA. Kali ini mereka ada di bagian selatan dari area SMB, bermain cukup cepat untuk melakukan sebuah pergerakan rotasi. Bahkan The Xavier juga bermain dengan cukup cepat untuk menyeberang melalui jalur air supaya tidak ada yang membegal mereka di depan atau di bibir pantai. Tapi kalau kita lihat dari arah minimapnya, dari arah map bocorannya, udah ada tim yang bisa memotong renang-renang yang dilakuin sama The Xavier. Yudo Udah kelihatan. Alliance. Yes. Karena Yudo Alliance bakal langsung ngambil area utara dari pulau Milbase-nya dan juga Vampire ternyata memilih untuk rotasi jalur air ya karena seperti biasa mereka kan main dari Primos dan mereka udah hafal banget pasti spawn dari boat atau Ya. speedboatnya itu di mana dan ada kemungkinan Vampire bisa ketemu sama Bigatron Red Alliance tapi sementara kita bakal bergeser juga menuju ke arah Yudo Alliance yang memang sedari tadi mereka sudah mengunci pergerakan dari The Xavier. The Xavier ya baru keringin badan, baru angkat kaki dari lautan. Mereka sudah harus menerima lagi peluru-peluru dari Yudo Alliance. Bahkan kring punya sepeda. Sepedanya punya. Ini terlalu santai sih sebenarnya. Adik lu. Untuk sebuah turnamen, ini terlalu santai bang. Orang tuh pengen ngasih backup yang cepet, ini ngasih backup agak lama. Untung nggak ada efek slow dari beceknya pantai yang menghambat sepeda dari seorang Keluk. Aduh lucu banget. Untung yang 3 lainnya juga bisa dapetin pemain DX dengan cepet. Gue udah serius kan. Wah ini ada yang rotasi nih siapa nih. Tahu-tahu pakai sepeda kring punya sepeda. Itu kejadian di Spring juga. Kalau lo inget di Spring itu ada yang rotasi di ladang gandum pakai sepeda. Aduh lucu banget, Cuma lucu gue banget. lupa itu tim mana ya, PIE apa siapa waktu itu ya, yang rotasi di ladang gandum Irengel pakai sepeda. Tapi untung 3 temennya gercep gitu kan. Gercep masih bisa ngegunting lagi pemain-pemain dari The Xavier lainnya. Satu persatu tumbang hanya menyisakan Nadeti harusnya yang masih aktif. Satunya lagi knockdown sedang minta diselamatkan. Tapi memang jarak dari Yudo Alliance menuju ke arah The Xavier ini agak jauh. Jadi berharap dengan smoke dari The Xavier bisa melakukan revive. Tapi sudah dikerangkengi, sudah dikandang burungin sama pemain-pemain dari Yudo Alliance. Bahkan satu granat dari Jimmy 99 yang sudah mulai dilontarkan juga. Berhasil The Xavier untuk revive, tapi seberapa lama mereka bisa bertahan di bagian shack kecil tersebut? Ya tergantung seberapa akurat granat yang bakal dilemparkan, bisakah masuk menuju ke arah ventilasinya. Tapi satu kembali lagi tumbang ke arah Keluk yang ada di bibir pantai juga bisa memberikan tekanan. Namun ternyata dia terspot. Headshot tadi langsung menuju ke arah kepala dari seorang Keluk dan langsung dipus begitu saja. Ada granat yang dilemparkan terpantul masuk menuju ke arah ventilasi dan rata sudah. Xavier kali ini tidak bernafas lama karena ada sebuah commit push yang dilakukan oleh Yudo Alliance. Berhasil mereka untuk mengantongi 3 poin karena tadi satunya lagi sepertinya tercuri ya oleh RRQ. Karena tadi kan ada satu yang pisah. Bukan RRQ, tadi siapa ya yang nyuri 1 poin dari The Xavier? Soalnya tadi ada yang pisah di bagian Pochinki ladang gandum. Tapi anyway, sudah terjadi kayaknya crit VIP. Crit VIP. Ya, Betul. benar crit VIP ya. Alright, kita bakal geser juga menuju ke arah Boom Esports yang lagi-lagi masuk dari arah jam 12, rotasi dari bagian utara juga. Dan baru saja touchdown harusnya menuju ke arah bagian dalam zona. Sementara kalau kita lihat penyebaran dari tim yang bermain saat ini, penyebarannya agak bertumpuk memang di bagian pulau dari SMB. Sementara yang masih stuck di bagian jembatan itu ada Geek Family Asia, ada Sam9. Jadi di ujung-ujung jembatan itu ada penghuninya dan mereka nggak berani gerak gitu loh. Ya dan ada beberapa rotasi ekstrim juga yang dilakukan di luar kebiasaan ya. Kalau kita ngomongin Vampire rotasi lewat air dari Primors ke arah SMB itu udah sering kita lihat. Benar. Makanya Jelly itu apal banget dengan pergerakan yang dilakukan sama VP tadi. Tapi Sersia lihat, mereka juga ngelakuin pergerakan yang anti mainstream yang biasanya tidak mereka lakukan dari arah Milta Power tadi mereka. Atau dari arah Milta mereka mencari boat, mereka langsung muter agak jauh bahkan lebih jauh daripada putaran boat yang dilakukan oleh tim Void. Muter jauh ya. Dan mungkin itu adalah strategi mereka untuk menghindari pastinya pertemuan yang tidak diinginkan. Karena kalau bertemu di bagian air pakai bot itu kan gampang banget meleduk. Iya. Ya lu ditembak dari kejauhan udah kayak main bajak laut aja gitu. Siapa yang tembak duluan, siapa yang kena duluan meleduk, udah kelar hidupnya. Dan Void pun berhasil untuk touchdown dari bagian tebing kanan bawah. Mereka survive.
mereka bakal main agak outer sedikit. Sementara ini dia untuk map reveal, mungkin teman-teman agak sedikit bingung dengan gambaran-gambaran dan perkataan-perkataan kita tadi. Nah, dengan adanya map reveal ini semoga teman-teman udah bisa ngebayangin gitu ya tadi Searchial lewat mana, Void lewat mana, terus juga Vampire lewat mana, dan akhirnya sudah pada bergerak lebih dalam lagi. Di bagian soft Nov Military Base sudah ada 2 tim tadi yang bertengger, dan juga di bagian utara ini yang tadi gua sempat bilang numpuk di bagian jembatan, nggak ada yang mau gerak sama sekali. Bahkan dari Geek Family harusnya mereka bakal kedatangan beberapa tamu sebentar lagi. Dan lo lihat overthinkingnya Sam9. Kalau sebenarnya mereka berani buat lewat jembatan, itu nggak ada yang ngebegal mereka loh. Cuman kan karena player ini nggak tahu ada begal atau tidak. Kita mah enak tahu karena kita bisa ngelihat posisi dari semua tim. Sam9 nggak tahu, makanya mereka lebih memilih jalur air untuk mereka bergerak masuk ke arah Kepulauan SMB. Iya. Ini kalau mereka lihat replaynya, agak nyesel kayaknya mereka untuk kenapa kita lewat air ya. Tapi wajar gak sih? Jembatan sih udah sampai harusnya dari tadi. Tapi emang hal yang wajar. Kayak logikanya itu kan ada tim secret dari Novo gitu. Betul. Kan. Pasti pada nungguin gitu di bagian high groundnya. Jadi atau paling singkatnya lebih possible lagi tim yang turun di Milta fast loot duluan untuk ngambil begal di arah jembatan. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ada banyak kemungkinan mungkin yang dipikirkan oleh mereka. That's why ya udahlah kita lewat air aja, dan mungkin timingnya adalah sekarang yang paling tepat untuk mereka mainkan. Dan kita melihat juga di bagian POV PEA mereka sama-sama ketahan juga. Ini temenan nih sama Rex Regum Chaos, sama Face Clan, sama-sama nyangkut di bagian arah jam 11. Bingung gitu kan mau lewat mana ya. Dia muter dikit, kayaknya ada mobil. Lewat kanan dikit, ada mobil lagi. Apakah harus berperang atau tidak? Ini dari tadi Traxi. Akhirnya mereka balik mundur lagi dan harusnya sebentar lagi akan bertemu dengan Rex Regum Keon. Benar saja, Asal sudah mendapatkan 1 pemain dari PA, yaitu Blaze. Ya, sudah berhasil langsung di-secure menjadi poin berikutnya untuk tim Anarkius. Setelah tadi mereka mendapatkan poin pertama, kali ini mereka sudah mendapatkan poin yang kedua. Dan cukup chaos sebenarnya di arah kepulauan utama dari Rangel. Dan lu lihat circle-nya. Sumpah ini bikin galau banget men, karena masih masuk untuk daerah perairannya. Ini mungkin 60% daratan, 40% air. Kacau, yang bikin galau banget untuk bisa dimainkan. Gak banyak ruang, gak banyak tempat yang enak di pinggiran pantai ini. Lu ngontrol pantai duluan bakal ketembak dari seberang. Lu terlambat ngontrol bibir pantai juga bakal kepotong sama tim-tim lain yang lebih cepat. Jadi kayak serba salah gitu, nggak banyak prime spot yang ada di titik ini. Bahkan ternyata fight terjadi di bagian mercusuar. Sudah ada baku tembak antara Geek Family dan juga Face Clan. Granat dilemparkan melambung jauh menuju ke arah udara. 3 granat bahkan dilemparkan namun masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya. Face Clan Vintores masih tertahan di arah bawah sana. Mika begitu nekat untuk melakukan sebuah pick, tapi di bagian lain lah yang mendapatkan knockdown karena tim Secret berhasil dihalau pergerakan mereka bertemu dengan tim Sam9. Masih belum terpantau pergerakannya seperti apa karena sedang terfokuskan ke arah Geek dan juga Face Clan. Mereka harus menyelesaikan fight ini dengan cepat karena zonanya juga sudah mulai mengecil ke arah bagian utara dari SMB. Tapi Vintores, what happened aja naon? Apa yang dia lakukan? Dia jatuh, salah pijak, kakinya kecengklek dan hanya menyisakan Mela seorang diri saja. Mela berharap tidak kelihatan sama pemain-pemain dari Geek Family Malaysia. Dan masalahnya juga dari Geek Fam nggak bisa berlama-lama nih buat ngehold Mela. Mereka juga harus mulai melakukan pergerakan sementara di bagian elimination feeds. Boom versus RRQ terjadi kembali. Kali ini mereka sama-sama bertemu di bagian daratan tempat yang dimana harus mereka lewati. Mereka harus melakukan penyeberangan di titik ini. Tapi boom, pemainnya satu persatu tumbang juga. Tapi Yami to the rescue, ada satu pemain Snape yang ditumbangkan. Saling bertukar nyawa satu sama lain. Tapi boom, hanya menyisakan 2 saja saat ini. 1 nggak sih? Oh 2. 2. Masih ada Frenzy yang tersisa dan juga masih ada 1 pemain lagi tadi yang ada di pinggiran tebing. Namun dari RRQ hanya menyisakan last man standing mereka saja. Dan Mercy yang bakal ditugaskan sendiri untuk bisa melanjutkan perjalanannya karena circle, tapi gangguan dari Frenzy masih terus dilakukan. Agak sedikit terhambat bahkan hitmarknya masih masuk dari Mercy. Terpaksa mengamankan pinggiran dari tebing ini untuk bisa menyelamatkan diri. Ini adalah tempat sementara ini yang agak enak di arah utara dari circle yang ketiga. Ya buat nahan sementara gitu kan. Ini. Karena masih masuk ke dalam zona dan ternyata pemain dari Boom lebih memilih untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu, utamakan menyelamatkan teman. Dan tadi memang ada beberapa pemain yang diutus untuk mengganggu pergerakan No Mercy supaya No Mercy tidak bisa menembak ke arah mereka. Dan lengkap utuh kembali pemain-pemain dari Boom Esports. No Mercy agak sedikit bingung harus lewat mana karena ini juga tempat yang gak nyaman kalau misalkan teman-teman dari Boom tiba-tiba nge-push cara bersamaan. Udah pasti wassalam buat No Mercy, tapi dengan adanya banyak sekali smoke yang sudah di pop out, Boom harusnya
bakal maju secara bersamaan. Lihat ada dua pemain, Reizi dan juga Yami dengan baginya. Mulai mendekat menuju ke arah pemain bernama No Mercy. No Mercy malah lari. No Mercy run. Sempat atau tidak sempat, dia harus terjun ke arah bagian bawah. Masih digocek lagi Pasta. Masih selamat sementara ini, tapi masih dicari oleh pemain dari Bumi Sport. Digerebek langsung begitu saja. Akankah dia selamat? Akankah ada trade talk yang terjadi? No Mercy bersembunyi di bagian tebing bawah dan tidak ditemukan oleh Bumi Sport. Kayaknya penciuman dari serigala ini agak-agak pilek ya. Apakah kalian melihat No Mercy? Katakan lihat. Di mana? Di situ. Sekali lagi. Di situ. Lebih Di situ, kencang. Cok. Lebih kencang dulu baru. Lebih kencang. Ini kayaknya udah gak lebih kenceng ya, lebih ngotot iya buat ngasih tahu. Nah ini pentingnya map knowledge. Nah, jadi tahu gitu. Ada spot-spot yang bisa dimainkan. Dan No Mercy ngambil spot kecil yang ternyata nggak kedeteksi. Makanya tadi pemain-pemain Boom loncat-loncat aja kan ya. Mungkin nggak kepikiran gitu kalau misalkan ternyata pemain terakhir dari Rex RRQ? Regum Keum ngambil ke tempat sana gitu kan. Tapi Jel ya, Kenapa? di luar dari RRQ sama Boom tadi, ini bakal ada pengikisan massal dengan cepet sih. 14 tim masih tersisa di stage keempat dengan zona yang begitu ekstrim. Bahkan ternyata Mikmi juga berhasil diculik. Bahkan dua pemain terculik oleh Geek Fam. Mika tadi bisa menculik dua pemain dari Pikmi. Tidak fokus sepertinya dua pemain dari Pikmi tersebut sampai dengan mudahnya didapatkan oleh Mika dengan timing yang begitu tepat kali ini. Ada satu bagian bakal bergerak dan dilindas begitu saja namun tercicil dengan DPS dari Bluezone. Untungnya Billboard masih bisa gaspol untuk bisa menyelamatkan diri dan Pikmi harusnya akan selamat. 4 anggota mereka, 4 pemain mereka bahkan masih ada upaya untuk dibopong ke arah mobil, upaya supaya dia bisa selamat. Ya, dia jadi ambulans. Itu ya. Gimana Pikmi. punya ambulans? Ui. Oh begitu. Maksudnya gimana? Ui gitu kan ambulans. Ui. Tapi stop dulu ngomongin ambulansnya. Kita bakal melihat Sam9 yang bakal langsung ditabrak. What is that Gosu? Melaju dengan kencang, di backup sama temennya langsung selesai Sam9. Tidak terpantau lagi di dalam map Erangel. 12 tim yang tersisa sementara waktu ini. Banyak yang nge-hold position saja. Dan Pikmi sepertinya kali ini akan menjadi pemancing handal. Pancing mania. Mantap! Nah, itu itu. dia. Tenonenonenone. Gue suka banget tuh musik itu ya. Bener-bener mendebarkan. Kayaknya boleh deh untuk musik tersebut, back sound itu dipakai untuk last momennya PUBG Mobile. Kayak gini gitu ya. Tererenenenenenet, itu udah kayaknya udah melekat banget di kepala gua. Apalagi yang dilakuin sama Acul sekarang adalah menembak orang-orang yang ada di bagian perairan, yang ada di bagian laut ini. Jadi backsoundnya akan sangat masuk sekali. Dan Bumi Sport mereka sudah mengirimkan beberapa anggota mereka juga untuk berenang-renang di arah air. Meninggalkan No Mercy di bagian belakang sana. Namun dari Bumi Sport belum semuanya berenang. Baru 2 yang lagi berenang buat ke bibir pantai. Sementara 2 lainnya masih ditinggalkan di arah belakang sana. Frenzy malah yang ditinggalkan untuk dekat dengan No Mercy. Supaya memastikan gak ada backline yang terganggu. Gak terbackstep Bumi Sport ketika mereka ingin semuanya menyeberang ke arah Kepulauan SMB. Karena kita masih menunggu juga circle kelima. Kira-kira akan condong ke arah mana. Ya, karena memang tadi kan ada pemain terakhir dari RRQ ya. Jadi memang mungkin ada bayangan di mereka, oh mungkin bisa ke backstep. That's why tadi inisiasinya untuk ninggalin 2 pemain. Tapi anyway dari Pikmi pun belum berhasil ya untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Face Clan dan juga pemain-pemain dari PA yang lagi berenang-renang saja. Udah kayak ini main ikan-ikanan di pasar malam tau gak lu? Yang magnet-magnet itu kan. Iya itu yang plak Itu gitu. berisik banget tapi dimainin bocah. Gue dulu pengen banget punya itu mainan tau. Belilah sekarang kan udah banyak. Oh iya bener. Dulu kagak boleh. Sekarang Sama boleh. gua. Sekarang bisa beli sendiri ya. Betul, mainan gabut sambil live stream ya. Sangat cocok untuk menghilangkan kegabutan. Dan Circle ternyata sudah dipastikan akan menuju ke arah Kepulauan SMB atau menuju ke arah pantai dari SMB. Dan kali ini di daerah laut atau di daerah perairan masih banyak serigala-serigala yang akan touchdown ke bibir pantai. Bahkan dari BTR sudah mulai terpantau juga dengan vision yang dimiliki oleh seorang Dimzy. Flash juga melakukan sebuah hal yang sama, sweeping mereka lakukan untuk mengatur supaya tidak ada gangguan di sekitar mereka. Ya, lagi-lagi gameplay dari tim Flash adalah main di bagian tengahnya dan mereka bakal berusaha untuk ngebersihin area-area di sekitarannya. Tapi ada satu yang nyempil yang belum bersih. Ada pemain dari PA yaitu Trexy, salah satu punggawa baru mereka, Itu Trexy. dikiranya ini kali ya rumput laut lagi ngambang tadi ya. Soalnya pakai ghillie suit kan. Iya bener, masih basah ya kan. Betul. Itu ada Trexy sama Mijex. Susah kali kasih Belum nama. ketahuan dari tadi tuh pemain PIE yang pakai ghillie suit. Emang bener-bener dianggap rumput laut ngambang. Dan Frenzy ketangkep Ya. akhirnya cuy. No Mercy tadi bisa mendapatkan pemain terakhir dari Bumi Sport yang menyeberang. Dan harusnya No Mercy akan ketahuan juga karena dari Frenzy tadi udah diamankan.
Dan kali ini kita lihat perang-perang di pinggiran pantai di mana Bigetron akhirnya bisa berburu. Mereka bisa mendapatkan tambahan elimination kali ini. Pikmi yang menjadi korban dari BTR. Ya, karena memang sedari tadi Pikmi pengen banget bisa dapetin ikan-ikan tersebut. Mungkin ini adalah efek samping dari terlalu greedy ya. Bertahan terlalu lama di bagian open field tidak baik untuk kesehatan. Dan sementara juga kita melihat Mela lagi touchdown. Baru aja injak kaki menuju ke arah bagian pasir. Sudah ada datang lagi pemancing-pemancing handal baru lagi. Kali ini dari Bigetron Red Aliens. Face nggak bisa kemana-mana, tidak ada obstacle sama sekali. Mijax juga nggak bisa kemana-mana, tapi ada Boom yang sudah touchdown. Satu persatu pemain-pemainnya. Razy pun terculik. 4 pemain Boom tadi kayaknya nggak selamat. Cuma 2 yang selamat. Cuman 2 yang selamat. Hanya ada Ponbit dan juga Yami sejauh ini yang terpantau. Iya, cuma tinggal Ponbit dan Yami yang tersisa. Bahkan dari Ponbit dan Yami mereka tidak entry dari satu pantai yang sama. Mereka agak sedikit melakukan sebuah split position untuk mengurangi resiko kalau misalkan mereka dibredet peluru panas oleh tim-tim yang sudah bersemayam terlebih dahulu di tempat-tempat enak di arah pinggiran pantai ini. Sementara Bigetron yang sementara ini sudah mendapatkan 4 elimination. Kali ini mereka akan berburu elim tambahan lagi setelah tadi mereka mengganggu pergerakan dari Pikmi. Saat ini mereka sedang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Face Clan. Namun Face Clan masih begitu nyaman di posisinya saat ini. Bahkan No Mercy yang lagi naik ke permukaan mengambil udara, mengambil oksigen. Kali ini akan dipantau oleh Genfos. Dan yang gue bingung, kenapa setiap No Mercy ambil nafas, jadi mangap-mangap juga. Aduh sumpah, lu ngapain sih? Yang ngambil nafas kan No Mercy. Lu kenapa ikut? Gua membayangkan diri gue jadi No Mercy. Tapi emang biasanya gitu sih. Lu kalau nonton orang berenang aja kadang lu kayak lu yang nafas sendiri gitu kan. Lalu gue wih gaya katak, ganti lagi. Oh gaya punggung gitu kan. Gue ngeliatin lagi mulut aja lu udah kayak sapu-sapu lagi makan coy. Lagi ngebersihin dinding ya. Tapi gimana, susah gitu kan jadi No Mercy. Udah yang terakhir dia harus punya skill renang bagus. Apalagi banyak pemancing handal. Nggak cuma BTR, ada juga Boom. Tapi zonanya lagi-lagi menuju ke arah Team Flash. Dan prediction spot dari Team Flash ini kalau misalkan kita bandingin dari spring sampai sekarang, itu adalah hal yang mengerikan sebenarnya dari Team Flash. Iya. Ya kan? Pokoknya setiap kali mereka udah dapet spot, udah dapet tengah, mereka bisa screening out, itu ngeri. Tapi masalahnya ini di sekitaran dari mereka, ini masih ada banyak sekali pemain-pemain yang hidup. Bahkan dari Bigetron pun sudah mulai mengambil nyawa lagi dari pemain-pemain Face Clan. Nggak sempat mereka untuk bisa touchdown menuju ke arah bagian pasir. 11 tim saat ini yang terpantau. No Mercy masih bisa dapetin 1. Itu dia. Buset. Masih bisa try hard, masih benar-benar menakutkan. Bahkan No Mercy kembali lagi bisa mendapatkan pemain dari Bumi Sport. Walaupun pada akhirnya dia dihantam, dia disantap. RRQ pun selesai di peringkat ke-11 tadi, dipulangkan dengan hanya membawa berapa poin elimination? 5 poin elimination yang mereka kumpulkan untuk di game kedua mereka pada hari ini. Dari BTR mereka juga bisa mendapatkan pemain satu persatu dari Yudo Alliance. Yudo pun pulang dan 9 tim. Tersisa kali ini BTR sudah mendapatkan 7 elimination. Mereka bakal mendapatkan 1 shake juga. Bibir pantai menjadi daerah kekuasaan mereka, tapi mereka harus bergerak kembali karena tempat mereka masih belum masuk ke circle yang ke-6. Iya, dan mereka meninggalkan 1 pemain yaitu Genfos di bagian belakang untuk menjaga backline-nya. Sementara dari Vampire pun sudah mulai sadar dengan adanya suara-suara berisik yang dibuat oleh Bigetron. Makanya tadi ada beberapa pemain Vampire yang sudah mulai memberikan tekanan menuju ke arah mereka. Tapi Laparles, oh namanya di-upgrade. Emang iya. Namanya Lu kemarin nggak di-upgrade. nge-cast off season ya? Enggak, Iya, jadi nggak tahu. Jadi ada beberapa upgrade nama Namanya gitu. Makanya tadi Laparles. kayak Nuzi juga berubah nama Ya, gitu. nambah ya. Nambah lu pulsanya nambah. 1 karakter nambah. Ya, mungkin udah naik gaji makanya ada nama lesnya di belakangnya ya. Ngikut tuh nama Bapak CEO soalnya nempel di belakang untuk Satar Les dan juga Laparles. Marga baru. Marga baru. Marga Les. Nah, Anak itu. kesayangan Starless. Nah, Oh, emang gitu ya? ada SS les-lesnya. Oh, gitu. Bang, ini ngapa map juga bang sebelah kiri ya? Apakah emang agak kebuka lebar gitu untuk map yang ada di bagian sebelah kirinya? Karena kita belum melihat aksi yang terjadi, hanya melihat pergerakan-pergerakan dari para tim. Dan player yang tersisa, Genfos sudah mengamankan bagian dari circle-nya. 2 orang masih tertinggal di bagian belakang. Bigetron masih berempat. Ada split yang mereka lakukan, 2-1-1 split yang saat ini sedang mereka maksimalkan. 3 orang masih bermain di pinggiran zona, masih memantau juga pergerakan dari tim lain. Karena Vampire harusnya bakal komit juga bersama dengan tim Void. Karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh, bahkan masih ada Sersia, RNJ yang deket banget sama Void dan juga tim Vampire. Ya, gue liat-liat RNJ ini selalu menjadi last man standing Sersia ya. Sering banget dan suka banget nge-backstep dari bagian belakang. Tapi Wah, Genfos gila. dengan mata alangnya, dia langsung melihat ada 1 pemain yang lagi rebahan di bagian tengah. Gosu tertembak dan juga ternyata selesai untuk Sersia. RNJ tertangkap basah oleh Vampire. Sementara dari Bigetron Red Alliance sudah mulai mendekat juga.
menuju ke arah pemain-pemain dari tim Flash. Ada upaya dari kepala suku untuk melemparkan beberapa granat ancaman menuju ke arah tim Flash. Ini dia mulai komit sepertinya BTR untuk menghalau pergerakan dari arah tim Flash, ingin memulangkan tim Flash menuju ke arah lobby, bahkan Genfos kembali lagi bisa mendapatkan korban berikutnya. Batman kali ini menjadi tumbal, menjadi korban dari panasnya, dari sakitnya aim seorang Genfos. Dilemparkan granat juga menuju ke arah BTR, namun BTR masih dengan posisi yang cukup aman, bahkan 1-1 granat yang dilemparkan BTR bisa memulangkan pemain dari tim Flash. Dan last man standing Kwang Ji atau Kwang kali ini yang bakal menjadi pemain terakhir. Cukup dempet 3 pemain dari BTR. Bisakah menyelesaikan fight ini lebih cepat sebelum ada gangguan dari Vampire? Tapi Vampire sedikit tertahan karena Void Donkey ID mengganggu pergerakan mereka. Swipe melemparkan granat cukup tepat menuju ke arah pemain dari Point, tapi untungnya masih bisa dihandle, masih bisa digocek dan tidak terlalu on point untuk membahayakan pemain dari tim Point. Sementara Bigetron mereka agak sedikit ngedelay, mereka agak sedikit menurunkan tempo untuk mendapatkan pemain terakhir dari tim Flash. Ya, komitmen yang mereka bangun ini berbuah manis untuk sementara waktu ya, karena akhirnya mereka bisa nge-retake tempat yang sudah dikuasai dari tim Flash dari tadi. Tapi gue penasaran dengan Vampire versus Void, karena ini adalah rival abadi semenjak PMSL Spring. V for Vampire atau V for Void kita masih belum tahu, karena ternyata tim Flash berhasil dipulangkan secara utuh. Dari Bigetron Red Alliance bisa menguasai tengah zona, unstoppable untuk mereka. Tapi ternyata Swaps dari Vampire menumbangkan satu pemain dari Void Donkey. Boboho tumbang, masih ada Reizak juga, tapi granat yang terus bertubi-tubi dilontarkan oleh Vampire ini membuat Void Donkey nggak bisa melakukan banyak pergerakan. Tapi lihat sebuah spekulasi yang dilemparkan oleh Swap. Dia dulu nggak tahu kalau misalkan Reizak berada di bagian bush itu, berada di arah rumputan berkamuflase dan hampir aja hitmarknya masuk. Untung masih ada di atas kepala dari seorang Reizak. Dia masih terselamatkan. Vampire gagal untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim Point, tapi fokus dari BTR sudah berubah. Kali ini prioritas mereka berbicara Vampire. Stone bahkan bisa mendapatkan satu pemain. Sebuah tracking yang begitu bagus untuk bisa menemukan pemain dari BTR. Dan sekarang Stone memberikan tekanan maju dia ke depan sana setelah mendapatkan sebuah knockdown granat yang akan menjadi saksi menuju ke arah BTR. Tapi sebuah angle melihat menuju ke arah Stone dan Satarless. Lagi dan lagi dia menjadi penyelamat untuk anggota BTR yang lainnya. Masih ada waktu untuk melakukan revive menuju ke arah seorang lapar, dan Void Donkey hanya menyisakan Reizak seorang diri dan menyelesaikan Vampire. Kali ini V for Void, karena Vampire pulang, tapi apa daya. Reizak tertangkap basah kembali oleh pihak ketiga. Ada tim Secret yang ternyata sudah mengintai dari kejauhan, dan top 4 untuk dua tim Indonesia. Masih ada Boom yang nyempil, satu pemain di bagian utara, dan juga masih ada Bigetron dengan 3 pemainnya. Tapi masalahnya Break sudah tahu positioning dari Bigetron pasti. Iya, dan untungnya dari BTR sendiri mereka tidak langsung nge-stick dalam satu area yang sama. Mereka agak melakukan sebuah split position untuk menghindari yang namanya buy one get one granat dari arah tim-tim di sekitar mereka. Break pun langsung menarik mundur ke arah belakang. Tidak ada pergerakan agresif dari tim Secret. Mereka masih ingin repositioning supaya posisi mereka nggak mudah ketahuan oleh BTR. Karena yang kita lihat dari tadi tim Secret lempar pindah supaya posisinya nggak diketahuin pasti. Untuk BTR mendapatkan info-info pemain bagi tim Secret. Bergerak pelanan pasti, Bagiman sudah mulai dimainkan. Kali ini Zuxi yang bakal menjadi Bagiman untuk berusaha mendapatkan tambahan informasi. Tapi Yami sama Trexi main gaple di pinggir kapal, bukan pantun ya. Cakep. Bukan pantun. Lagi adu cupang ini. Betul. Lagi adu cupang guys di bagian lautan, ngobrol dah mereka, nggak apa-apa dah. Ya udah, berarti ini Boom versus PA di belakang. Oh, balas dendam tadi Sunhawk soalnya dipulangin kan. Ngobrol mereka. Lu ngapain tadi pulang-pulangin gua? Kayaknya jodoh Boom untuk di summer kali ini adalah PA. Tapi anyway, kita mungkin bakal fokus dengan dua tim yang bakal berhadapan di bagian daratan. Ada tim Secret dengan 2 pemainnya. Lalu ada Bigetron dengan 4 pemainnya. Harusnya forecast dipegang lebih tinggi sama Bigetron, tapi lihat apa yang dilakukan Satar. Dia sadar di bagian kiri mereka masih ada orang lagi, tapi Genfos mendapatkan seorang Trexi dan harusnya PA pulang. Break di depannya itu kelihatan, harusnya kakinya bokongnya ada, tembak patah. Sudah tim Secret hanya menyisakan 1 pemain terakhir pasta. Ini dia, tinggal dicari, tinggal diamankan saja karena Boom sudah dipulangkan, PA sudah dipulangkan dan tinggal 4 melawan 1. Last man standing dan winner chicken dinner. Bigetron Red Alliance di game yang kedua memberikan tamparan buat yang ngetik Tusan langsung ditampar sama sayap ayam yang didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Tidak terima, Tusun di bagian Sunhawk baru dikasih main di hari kedua, pingin membuktikan jati dirinya. Inilah Bigetron Red Alliance. Mereka membungkam para netizen dan mereka lagi-lagi meninggikan viewers PUBG Mobile Indonesia Channel. Ayo di like lagi teman-teman, jangan lupa. 20.000 like. Ayo di like.